Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengar ke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan. Dulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang. Baik dulur, masih di 88,4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, seperti yang Cak Rasid omong ke tadi di jam 9 kita ada acara obrolan komunitas. Wah, siapakah dia? Oke, telah datang ke studio Perumpat Ade Wahyudi. Wah, seorang founder Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Selamat datang Bang Ade. Halo, Cak Ade manggil ya, Cak selamat Ade. pagi. Boleh Cek juga. Boleh. Kemudian Natasha Almaida Ismail SPD. Selamat datang. Ya, selamat datang, Cek Cek. Natasha. Cek Natasha sudah berapa kali ke RRI? Alhamdulillah ini sudah keempat kali. Kemarin Wah. ke R1 Pro S1 kan. Pro 1. Kalau Cek Ade? Wah, berapa kali ya? Udah sering juga. lagi. Oke. Baik, berarti dulu sama budaya udah asing lagi dengan narasumber kita yang Cek Rasid hadir ke di sini ya Cek Ade Wahyudi, Cek Ade. Iya. Kemudian Cek Natasha. Hari ini Cek Ade kita ambil tema kita membangun karakter generasi Nusantara dari mahkota ke aksi nyata. Wow. Baik. Dulur kagetnya di season kedua bisa bergabung di sini di 0711 351 656 nak nanya sama Putri Nusantara kita, Cek Natasha atau juga sang foundernya Cek Ade ya. Boleh. Cek Ade. Iya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang serius Cek Ade, Cek rasa sejujurnya masih penasaran Cek Ade. Kalau jingok dari itunya Putra Putri Nusantara Sumsel. Benar. Nah, berarti Cek Ade berarti di tempat-tempat lain ada juga Cek Ade Putra Putri Nusantara ini, misalnya Nusantara Jambi atau Bengkulu Cek Ade? Ada Cek, tapi tergantung provinsi masing-masing memberi nama apa untuk ajang mereka sendiri. Tapi untuk di pusat itu ada Putra Putri Nusantara Indonesia. Ada, tapi kita Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Tapi dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan ini kita akan pecah lagi. Untuk ajang nasionalnya akan terpecah menjadi beberapa ajang nasional yang kita pegang. Seperti contohnya hari ini kita bawa Putra Putri Budaya Indonesia. Ini jadi salah satu ajang nasional yang kita pegang juga. Itu Cek. Oh, jadi itu katakanlah subnya ya dari Putra Putri Nusantara ada bidang putri budayanya. Oh, terus ada lagi bidang-bidang lain lah Cek. Setiap tahun tuh kita tuh beberapa kali berganti ajang. Tapi untuk tahun 2026 ini untuk lisensi yang resmi kita pegang itu ada Putra Putri Budaya Indonesia, Putra Putri Kebudayaan Nusantara, Putra Putri Cilik Remaja Nusantara, Putra Putri Bahari Indonesia, dan ada beberapa ajang lagi yang masih kita diskusikan untuk seperti itu. Banyak Cek Ade. Iya, lumayan. Berarti ini tapi yang susuk tadi Cek Ade dibuka serentak setahun itu dibuka galo apa dipilih-pilih Cek Ade tiap tahun itu? Setiap tahun tuh semuanya serentak membuat ajang. Tapi tergantung daerah masing-masing mau tanggal berapa atau bulan berapa. Untuk Sumsel sendiri itu sudah kita buka. Sekarang lagi proses menunggu karantina. Oke. Nah, ini kilas balik. Cek Natasha ya. Kita ulik dulu sang founder ini dulu. Cek Ade ini kan sebagai founder Cek Ade ya. Mungkin dulu galau-galau mungkin tidak tahu sih sebenarnya latar belakang Cek Ade ini mendirikan ini, belum tahu. Ibaratnya terus itu asam garamnya, rasa tangis, rasa sedih dan segala macam kan tidak tahu. Cek Ade ini siapa sih? Kok berani-beraninya bisa mendiri ke Putra Putri Nusantara ini? Mungkin Cek Ade bisa cerita Cek Ade dari yang dalmat dulu Cek Ade pastinya kan. Siapa sih Cek Ade ini? Apa kok sehebat apa Cek Ade ini? Atau kau punya link sebesar apa sih di Sumatera Selatan ini? Kok bisa
biso-bisonya sih diri ke Putra Putri Nusantara ini? Oke. Sebenarnya aku nih lahirnya bukan di Palembang Bang ya. Aku dari asli Prabu Muli. Ya, aku dulu tuh tidak ada basic sama sekali di dunia pageant ataupun event seperti ini. Aku basicnya lebih ke chef, lebih ke masak ya dulu tuh. Terus aku dulu orangnya sangat pemalu, pendiam. Bahkan untuk bertemu dengan saudara pun aku malu. Aku berpikir gini, kalau aku seperti ini terus aku tidak akan maju, tidak akan jadi orang. Jadi akhirnya aku ikutlah beberapa lomba-lomba biasa, lomba-lomba fashion show, lomba-lomba apa. Di situ aku belum rezekinya Bang ya, belum pernah aku menang gitu kan. Jadi aku berpikir kalau aku bukan pemenang, aku harus menjadi seorang yang bisa menciptakan pemenang seperti itu. Tapi sebelum di dunia ini aku dulu aktifnya di dunia karnaval juga. Dari aku pindah ke Palembang itu 2014, kerja lah aku di swasta. 2018 aku mulai mencoba untuk menciptakan kostum-kostum karnaval seperti yang di Jember itu kan. Nah dari 2008 terus aku aktif juga di Pedestrian Sudirman waktu itu. Nah sambil aku ikut ini, aku membikinlah lomba-lomba per hari kayak lomba fashion show, lomba karaoke, lomba mewarnai di mall, di tempat-tempat kafe gitu kan. Nah dari semakin itu semakin aktif aku di dunia sosial media, aku mulai dapat tawaran untuk bagaimana kalau Sumsel ini membuat ajang dan mengirimkan perwakilan ke ajang nasional. Nah awalnya di tahun 2021 aku mulai mendirikan Putra Putri Nusantara Sumsel. 2021 itu masih zaman pandemi COVID. Nah di situ susah payahnya kita belum punya relasi, belum punya channel, belum punya lokasi. Jadi dengan kepercayaan diri kita buka promosi di sosial media. Alhamdulillah tahun pertama itu kita tembus sampai 180 pendaftar. Nah setelah proses yang panjang kita karantina kami waktu itu Bang di belakang Museum Sultan Badarudin II. Dulu ada kafe namanya Deburi yang masih terbuka. Jadi kami karantina di situ selama seminggu. Kami kehujanan, panasan. Seluruh fans itu latihan pakai heels, dikerikil-kerikil. Jadi di situ memang benar-benar diuji mental kami, semuanya kan diuji semua. Nah dari situ dan juga itu masih zaman-zaman pandemi ya. Kita jadi pakai masker segala macam. Jadi masih benar-benar ketat lah peraturan. Nah alhamdulillah jatuh bangunnya di situ kita bertahan mulai sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ke-6 kita berdiri. Itu ada bergerak sendiri atau sudah itu Cak, atau ada sudah ngikat misalnya dari dinas-dinas pariwisata kah yang dari awal-awal tadi Cak? Kalau dari awal itu kita baru cuma sosialisasi doang, baru audiensi, tapi tetap mereka sudah support. Mereka sudah mengakui, mereka sudah memberikan izin untuk kita mendirikan ajang tersebut, dan juga mereka sempat menjadi juri untuk dari tahun pertama disebut Pak Sumsel itu sudah merangkul kita sampai sekarang. Jadi selama kita kegiatan mereka tetap ada untuk kita. Jadi ini sudah pemilihan yang ke-6 dari 2021 Cak ya. Oke, siap. Sekarang kita kembali ke si cantik. Wah. Kalau jengok di layar YouTube-nya dulu. Wow. Cek Natasha, lengkapnya. Oke, Natasha Almaida Ismail SPD. Wow, sudah sarjana Cak ya. Alhamdulillah. Ini ada korelasi Cek Natasha, pendidikan yang Cek Natasha ambil ini dengan itu ada korelasi enggak? Kalau dibilang ada korelasinya yang pasti ada ya Cek. Karena di sini kan kita ngambilnya kebetulan Natasha kemarin lulusnya dari English Education, ambil bahasa Inggris kan. Jadi korelasinya adalah kita belajar bahasa Inggris di kampus lalu kita implementasikan pada saat ikut Putra Putri Nusantara. Jadi alhamdulillah berguna. Kemarin waktu Q&A ya Bang ya, pakai bahasa Inggris. Wow, Alhamdulillah. Berarti sangat support sekali itunya ya, background pendidikannya dengan acara-acara ini ya. Sekarang itunya aktivitas Natasha apa? Alhamdulillah kemarin sudah wisuda di bulan Februari, terus sekarang lagi lanjut ke S2 ambil Magister Hukum di Stipada. Siap. Oke, nah sekarang kita ulik ya di Natasha di acara ini ya, di acara Putra Putri Nusantara ini. Kira-kira motivasi Natasha untuk ikuti ajang ini kira-kira apa hingga Natasha terpilih menjadi Putri Nusantara Sumsel bidang budaya ya?
Oke. Tadi awalnya sebetulnya Chani tipikal orang yang sedikit tomboy. Wah. Jadi awalnya ikut silat. Nah, kita nih silat disuruh melok pageant. Cak mano ji kita ngomongkannya disuruh belenggak-belenggok ji gitu kan. Iya. Nah, jadi pada saat itu ikut dulu kan karena penasaran, kita coba dulu Putra Putri Nusantara. Nah, alhamdulillah pada saat kita lihat dari Putra Putri Nusantara ini diajari catwalk, diajari public speaking, dan juga diajari bagaimana cara duduk, cara berbicara. Nah, di situ Natasha mulai termotivasi. Kayaknya kalau seandainya kita sudah bisa nih, kita ambil ilmunya dari Putra Putri Nusantara, semoga nanti bisa terimplementasi pada saat kita nanti bekerja di dunia nyata. Seperti itu, Cek. Oh, jadi kalau lihat dari kemarin itu pada saat ngikut itu langsung jadi juara kah atau? Alhamdulillah kemarin juga sebelumnya pernah ikut duta bahasa, jadi sudah ada pengalaman sebelumnya. Jadi pada saat ikut Putra Putri Nusantara sudah bisa sedikit-sedikit alhamdulillah terpilih sama Bang Ade diberi amanah. Oh, tapi Putra Putri bahasa itu bukan itu ya, bukan dari Putra Oh, Putri bukan, Nusantara, beda, bukan, ya, beda. beda lagi ya. Oke. Jadi kemarin itu langsung jadi juara ya? Apa masih berapa kali lagi? Alhamdulillah kemarin dari karantina ya Bang, dari karantina, pada saat karantina dipilih lagi semifinalis, lalu terpilih jadi finalis, lalu pada saat itu langsung dipilih top 6, diumumkan lagi tulis standing. Nah, alhamdulillah terpilih jadi winner kemarin Bang. Oke, Cak Ade. Kalau tadi katanya ada karantina, berarti ada tempatnya, Cak Ade. Ada. Wah, kayaknya butuh budget itu, Cak Ade. Tapi kaget lagi kita ulik lagi ya. Cak Ade, kira-kira Cak Ade ini kan punya visi misi mendirikan Putra Putri Nusantara ini. Kira-kira visi misi Cak Ade ini apa loh, Cak Ade? Yang pasti tujuannya Mas, Cek, aku itu pengennya anak-anak muda generasi sekarang ini lebih melakukan hal-hal positif daripada mereka keluyuran ataupun bergaul yang karena negatif. Lebih baik mereka mencoba untuk menggali potensi yang ada di diri mereka, sekaligus kita belajar apa itu budaya dan wisata yang ada di Sumsel dan kita kembangkan dan kita perkenalkan ke nasional gitu. Tujuannya intinya ingin mengajak adik semua untuk lebih bermanfaat bagi diri kita dan orang lain gitu. Jadi nilai-nilai yang ditanamkan itu ada apa gitu untuk para penulis ini? Di karantina saja ya? Iya, jadi untuk kita memilih pemenang ini itu melakukan proses yang panjang. Untuk 2 bulan saja kita tuh membuka pendaftaran dari bulan Desember 2025 sampai di tanggal 31 Januari. Itu kita proses registrasi. Nah, tanggal 31 Januari itu kita semifinal. Jadi mereka itu kita tes catwalk sedikit. Tanggal 1 Februari kemarin kita sudah tes wawancara. Jadi mereka kita wawancara satu. Baik dari pengetahuan umumnya, dari kepribadiannya, dari itu kita wawancara, kita gali semua. Dan baru kita ambil beberapa orang untuk menuju ke tahap final nantinya kan. Nah, dari situ kita karantina, Bang. Nanti di selama karantina itu kita ada materi lagi nih dari Sumsel, ada materi dari public speaking, personal branding, grooming, ada audio class, ada ketok class, ada interview, ada juga unjuk bakat, ada preliminary. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar ikut kompetisi menampilkan pakaian ataupun gaya tubuh saja, tapi di sini kita juga memberikan mereka pembekalan dari segala hal agar mereka setelah dari sini ilmu-ilmu itu bisa mereka terapkan di dunia nyata gitu. Oke, ada korelasi dengan judul kita hari ini ya? Ya kan? Dari mata ke dunia nyata. Oke, lanjut ke Cak Natasha. Cak Natasha, Ya. kira-kira apa tantangan dari perjalanan Cak Natasha mengikuti ajang ini? Kira-kira apa tantangan yang Natasha rasakan selama ini, Natasha? Kalau untuk tantangan pasti banyak ya Cek ya. Yang pertama yang pastinya kadang kuliah nih tumburan. Nah, Kemarin itu ya? iya kemarin tumburan antara kuliah, apalagi kemarin ada kuliah 2 kan. Jadi kebetulan kemarin pada saat karantina tumburan sama ujian. Nah, jadi pada saat malam itu izin sama Bang Ade untuk pergi ke kampus dulu ujian. Setelah ujian langsung pulang lagi ke karantina. Nah, jadi itu yang membuat Natasha meskipun kita mempunyai tantangan ataupun mempunyai problem, kita harus mempunyai solusinya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita ikut Putra Putri Nusantara, tapi kita juga harus fokus ke pendidikan kita juga gitu kan. Lalu tantangan yang selanjutnya mungkin banyak orang yang meremehkan awalnya. Nah, jadi itu yang membuat tantangan bagi diri Natasha sendiri bahwa meskipun banyak orang yang meremehkan kita tunjukkan ke aksi nyata. Nah, seperti itu. Itu di teman-teman kampusnya Natasha? Ya, banyak teman-teman kampus karena kan yang awalnya mungkin Natasha ini kan terlihat kayak tadi ya, Tomboy. tomboy kayaknya mungkin iya, kayak gitu. enggak mungkin kayaknya berjalan pun enggak gaya silat kata kita kan jadi mencelanang boleh enggak berdiri pada satu Putra Putri Nusantara pacak bergaya kata kita kan. Nah, alhamdulillah pada saat ikut Putra Putri Nusantara akhirnya kawan-kawan memang kayaknya beda aura sekarang kan sudah beda auranya Natasha artinya irain dulu lagi katanya Cek. Oke, nah ini langsung Cak Ade. Mungkin pertanyaan sama Cak Ade. Kira tantangan terbesar Cak Ade membina anak-anak ini kan masih berumur Cak Ade. Benar. Tahu ya Cak Ade? Heeh. Tapi Cak Ade umumnya tipenya apa Natasha? Tidak kelihatan ya? Apa Tidak, namanya? abangnya awalnya serem tapi kalau sudah kenal ya bang ya. Nah, kira tantangan Cak Ade untuk membina anak ini Cak Ade? Artinya kita harus memahami karakter mereka masing-masing. Apalagi tahun ini kita 64 finalis dari usia cilik sampai dewasa. Kita itu kita harus benar-benar memahami karakter mereka. Apalagi sekarang ini kan banyak anak-anak yang masih jiwanya masih suka happy, masih suka main-main. Bagaimana kita meyakinkan mereka bahwa saat kalian ada di sini, kalian harus fokus dan melatih diri kalian bisa lebih baik lagi itu. Dan juga sebelum kalian menemukan ini tantangan itu bagaimana cara kita bisa merekrut para finalis. Itu menjadi tanda etika saya setiap mau registrasi dalam pembukaan tahun ini dapat peserta tahun ini kan. Dan sekarang banyak anak-anak ini lebih penting main daripada pendidikan baik itu akademik maupun akademik itu kan. Sebenarnya itu Bang, lebih ke bagaimana kita memahami karakter mereka. Target Cak Ade targetnya anak kuliah kah apa anak sekolah juga Cak Ade? Eh, Untuk finalis. Tahun 2006 ini kami mencoba untuk
merekrut anak kecil. Jadi tahun ini kita dari SD, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan yang edukasi pun ada tahun ini. Bukan ada jenis ajarnya Cak. Iya, ada yang ada cilik, remaja, dewasa, ada juga. Boleh lanjut Ade. Tadi kan ada pertanyaan dari WhatsApp Ade. Nah, ada Angelina dari SMA 3 kelas 10. Katanya Bang Ade kapan katanya pembukaan untuk ajang Putra Nusantara di tahun 2026 ini katanya. Terus itu apa persyaratannya? Oke, untuk pendaftaran itu sudah close. Kita kemarin buka dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 20 Januari 2026. Kemudian mereka melakukan semifinal di tanggal 31 Januari dan 1 Februari. Sekarang sudah kita pilih sebagai finalis itu mereka sekarang sudah melakukan challenge atau pertandingan online. Jadi mereka sudah siap untuk mengumpulkan tugas sertifikat. Nanti tanggal 4 April kita ketemu dengan mereka untuk akan berdinas selama 1 minggu. Jadi pendaftaran sudah tutup. Untuk syaratnya berarti warga negara Indonesia yang berdomisili ataupun punya keturunan Sumsel, usia ini kan dari umur 6 sampai 28 tahun. Nanti kita bagi kategori dan juga serius rohani, tidak terhukum, tidak ada syarat tinggi dan berat badan, juga yang mampu berkontribusi dengan baik seperti itu. Berarti Cak, untuk pendaftaran ini Cak, apakah sudah benar-benar terjadwal Cak? Nah, untuk 2027 kan Cak? Kapan terjadi pembukaannya? Kita lihat puasa bulan berapa, Bang? Nah, kalau misalnya puasanya Januari tahun depan. puasa Yo. Januari. Yo. Kalau berarti Desember kita buka. Sama tahun ini Ya, Pak, berarti karantina di bulan 2 setelah lebaran. Maksudnya itu setelah lebaran baru kita kegiatan. Kalau di 2021 kami itu di bulan Februari karantina udah final. Karena semakin tahun proses semakin dekat kan, jadi kami sesuaikan gitu. Oke, tadi dulu Sobat Ayo yang penasaran untuk mengikuti ajang Putra Putri Nusantara ini untuk tahun 2026 sudah tutup. Betul. Tapi untuk 2027 estimasi dari Cak Ade Awal Desember. Jadi bagi dulu galau-galau. Nah, kalau Cak Ade yang ngepung-ngepung Cak Ade untuk mengetahui kapan itu dia gimana Cak Ade? Dari sosial Ada apanya? di Instagram kita @officialppmsumsel, @yayasan Kawan Bintang Nusantara, itu di Instagram kita dan ada di TikTok official Sumsel. Oke. Jadi di sana kita informasikan baik dari kegiatan karantina, kegiatan duty kita, kegiatan aktivitas kita selama mereka lewat, semuanya kita info di sosial media. Oke, siap. Jadi dulu kepoin baik yang disebut Cak Ade tadi atau juga misal pengen itu lagi mungkin tadi terus Cak Ade bisa di siaran ulang di YouTube-nya Kompas apa baik persyaratannya yang Cak Ade tadi bisa dibuka lagi. Oke, dulu Cak Ade channel saya sesi pertama kita proses sebentar kita dengarkan lagu dari apa pesan Cak Ade tadi? Palembang Darussalam. Baik dulu jangan kemana-mana masih tetap di Kelompok Palembang Surabaya Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang Darussalam sudah dikenal di mana-mana, dari songkernya sampai makanannya. Siapa yang datang tidak baca lupa. Palembang memang kota dagang, banyak pengusaha perdagangan menanam modal untuk pembangunan. Palembang ini banyak kemajuan, kebersihannya ayo, keutuhannya kita pelihara, bersih aman, rapi dan indah. Palembang mari itu semboyannya. Palembang memang kota dagang, banyak pengusaha berdatangan menanam modal untuk pembangunan. Palembang ini banyak kemajuan. Palembang dulu, Palembang mari, banyak berubah teknologi. Lampu di jalan berwarna-warni, hotel berbintang gedung tinggi-tinggi. Kebersihannya ayo kita jaga, keutuhannya kita pelihara, bersih aman, rapi dan indah. Palembang Bali itu semboyannya. Kebersihannya ayo kita jaga, keutuhannya kita pelihara, bersih aman, rapi dan indah. Palembang Bali itu semboyannya. Masih bersama kami di obrolan komunitas 24 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
dulu masih di 884 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara itu obrolan komunitas bersama Cik Ade dan Cik Natasha. Wah, Cik Ade, kita balik lagi Cik Ade. Iya. Aku pengen nak tanya itu Natasha nih. Ya, Cek. Nah, kalau tadi kan Cik Ade terus sekarang kita Cik Natasha dulu. Cik Natasha, menurut Cik Natasha, makna gelar yang Cik Natasha miliki sekarang, yang Cik Natasha raih sekarang sebagai apalah maknanya bagi Cik Natasha Tele. Bagi Natasha di sini kan Natasha mendapatkan gelar Putra Putri Nusantara dan juga Putra Putri Budaya Indonesia. Bagi Natasha di sini kita merupakan duta ataupun contoh bagi semua orang, baik itu dari generasi muda hingga generasi yang akan mendatang. Karena gelar yang kita dapatkan di sini bahwa ini akan menjadi contoh bagi semua orang. Alhamdulillah sesuai dengan advokasi Natasha yang kemarin berfokus di bidang budaya di sosial media, alhamdulillah telah terrealisasikan, Kak. Jadi pada saat itu Natasha sempat membuat post. Jadi ada sempat yang DM bahwa dia termotivasi dari Natasha. Berarti kan sudah implementasi kita sudah nyata, sudah terrealisasikan, dan juga diharapkan bahwa semua generasi muda di sini tetap mencintai budaya dan juga wisata, karena tidak dapat dipungkiri bahwa telah mengalami degradasi dari etnosentrisme kita, bahwa banyak generasi muda yang kurang mencintai budaya kita. Jadi bagaimana caranya kita sebagai duta budaya, sebagai contoh, kita harus bisa menarik lagi minat pada semua generasi muda, seperti itu, Cek. Jadi kira-kira ada nggak dari pihak itu apa namanya Cik Ade ini yang bebankan untuk Cik Natasha program-program atau advokasi yang di apa namanya ya diberitahukan atau disosialisasikan untuk masyarakat sebagai pemenang ini Cik Natasha? Kalau dibilang untuk program yang akan dijalankan, alhamdulillah kemarin Natasha itu berfokusnya di bidang sosialisasi, di bidang edukasi, di sosial media, dan juga kemarin sempat diajak sama Bang Ade di Festival Sriwijaya ya Bang. Jadi di sana kami menggunakan kostum adat, kemarin Natasha gunakan kostum Ampera. Jadi di situ kita menggunakan kostum Ampera seperti catwalk gitu kan. Jadi itu seperti apa tuh Natasha? Jadi itu jembatan Ampera, jadi kayak kostum ya Bang ya. Jadi karnaval itu. kostum karnaval kayak gitu Bang. Jadi ada yang gunain lilin siwa, iwak belido. Nah kemarin Natasha dapatnya Ampera. Wah, udah lihat kemarin Itu rame ya Bang ya. Waktu festival Lampion yang di itu sekolah Media Wira. iya itu ya. Kita kan dapat slot untuk ngisi acara. Nah, kemudian kita tuh juga di bidang karnaval. Jadi untuk anak-anak ini kami persembahkan mereka untuk memakai kostum-kostum karnaval tersebut. Jadi kita tuh memberitahu orang bahwa di Sumsel ini ada apa aja sih. Nah, jadi ada Ampera, ada lilin siwa, ada iwak belido, ada bedenggung, ada pulau kemarau. Itu kita jadikan kostum yang bisa kita presentasikan seperti itu, Bang. Wah, berarti aku misi tentang Natasha. Kalau biasanya karena aku sering kepo-kepoin si Ade Iya, kan. Cek. Wah, apa kayak gitu Ade ini. Apalagi dia masa-masa tahuin aku. Oke, kemarin balik ke Cak Ade nih Cak Ade. Nah, kira-kira Cak Ade untuk tantangan 2006 ini Cak Ade ya. Ini kan sudah mulai jalan Cak Ade, Sudah. tapi kan belum jalannya Cak Ade. Belum. Ayo, kira-kira tantangan apa Cak Ade untuk terbesarnya untuk melaksanakan ajang ini yang Yang pasti tantangan itu bagaimana cara kita bisa mendapatkan generasi muda atau generasi penerus dari angkatan Natasha dan ini yang bisa lebih baik lagi dari mereka, yang bisa mempresentasikan Sumsel di tingkat nasional itu lebih baik lagi. Dan Natasha ini kemarin dapat runner-up 2 Putri Budaya Indonesia tingkat nasional. Nah, PR kami bagaimana tahun 2006 ini kita bisa meraih gelar lebih dari RU2, minimal RU2 lah minimal. Nah, itulah PR kami, bagaimana kita bisa menemukan sosok generasi muda yang bisa bersaing di tingkat nasional seperti itu. Karena ini kelanjutan dari Putra Putri Nusantara ke ini Cak Ade. iya, jadi setelah Natasha menang di Putra Putri Nusantara di Palembang kemarin, Natasha kami berangkatkan ke Palu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah untuk mengikuti Putra Budaya Indonesia. Nah, di sana Natasha bersaing dengan 30 lebih finalis dari provinsi lain, dan alhamdulillah Natasha dapat juara 3. Nah, PR kita bagaimana caranya kita 2002 ini untuk bisa mendapatkan penerus Natasha yang bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi dari itu. Kali itu Natasha aku sering kepo Cak Ade. Iya, Cek. Pergi ke Bali, pergi mana nah. Banyak ya, Cek ya. Juga makam berarti. Pergi terus Cak. Oke, sebelum lanjut ke Cak Natasha. Iya, Cek. Cak Natasha, kira-kira ada perubahan apa ke Cak Natasha dari Cak Natasha yang katakan bukan siapa-siapa, sekarang sudah menjadi Putri Budaya Indonesia. Kira-kira
karakter Cik Natasha ketika jadi berubah gara-gara apa lagi Cik, yang perubahan yang terjadi di Cik Natasha? Alhamdulillah kalau dibilang perubahan sudah banyaknya ya Cek, yang tadinya kita ikut ajang-ajang pageant kayak gini, perubahan yang sangat Natasha rasakan alhamdulillah sering diundang-undang di stasiun TV dan juga kadang sering diajak podcast, contohnya di Pro 4 RRI alhamdulillah sudah diajak. Dan juga Natasha di sini kan fokusnya di bidang sosmed, jadi banyak orang juga yang termotivasi, banyak juga endorse yang kadang masuk. Dan mungkin Natasha merasa dari diri Natasha sendiri, Natasha sudah bisa belajar make up, sudah bisa belajar public speaking, bagaimana cara kita berbicara, kita berjalan. Jadi semuanya Natasha rasakan pada saat ikut Putra Putri Nusantara sudah sangat 100% berbeda gitu dari yang awalnya kayak gitu, Cek. Oke, sekarang balik Cik Ade. Ini kan bukan kita mengaku kan ya. Ini kan anggaplah bukan hasil dari Cik Ade yang dari Putra ini sehingga Natasha. Nah, kira-kira ada beban itu tak mental Cik Ade. Pokoknya dia ini calon lah agar supaya gelar ke depan ini harus sesuai Cik Ade di kehidupan nyata Cik Ade. Kira apa yang Cik Ade tanamkan untuk Natasha secara pribadi Cik Ade? Oke, sebelum kita meyakinkan mereka untuk nasional, kan selama di PPN ini mereka kami berikan tugas mereka untuk menciptakan advokasi atau program kerja seperti yang kami bilang tadi. Nah, dari program kerja yang mereka buat itulah yang akan terbantu untuk kebanggaan. Nah, dari sana jangan setelah mereka punya advokasi itu bagaimana caranya advokasi tetap berjalan walaupun selama mereka menjabat dan selesai mereka menjabat tetaplah advokasi berjalan. Alhamdulillah Natasha dengan konsisten ya dari dia sebelum jadi Putra Nusantara sekarang advokasi tetap jalan. Dan benar yang tadi kita bilang banyak perubahan yang terjadi pada Natasha. Jujur ya Bang, selama ada PPN dia sedang ngasih lirik. Itu benar. Dia kan cewek tahu banget Bang. Dia sehari 2 hari dia prevensi saya kan. Kalau dia ada semangat benar bisa. Nanti ketika dia dulu dia make upnya masih biasa aja, masih setelah jalan waktu habis sekarang jauh berubah dan aura queen-nya benar-benar mantap sekarang. Ya kami suatu kebanggaan bagi kami bahkan bisa menciptakan orang yang aura queen-nya keluar. Jadi kan jiwa hati ada, tidak ada. Itu sebenarnya juga bagi kami. Tadi kan aku sedih Cik Ade waktu dia dapat dulu. Aku juga makin sakit tidak ada. Enggak ada mesti kan bisa itu dari kami jalan ya. Bisa dari foto itu kelihatan kan. Ini bagus, ini bisa ada. Tapi sekarang belum enggak. Kenapa sekali? Enggak sama sekali. Dia itu keluar di hari ke-2 3 pas materi ya. Pas materi dia baru dia aktif, dia punya bagus, dia aktif. Itu kan oh ini potensi. Kalau dia bisa konsisten kayaknya dia bagus deh. Dan akhirnya dia buktikan konsisten. Dia sudah mulai belajar untuk make up, bagaimana cara dia pakaian, dia sudah buktikan. Akhirnya dengan usaha sendiri akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia layak untuk jadi pemenang. Oke. Oke, kembali ke Cik Natasha. Cik Natasha kan aktif di media sosial ya. Kita Cik Natasha gimana Cik Natasha memanfaatkan media sosial ini untuk menyebarkan pesan positif Cik Natasha sebagai putri budaya Indonesia. Jadi di sosmed Natasha mungkin bisa di follow teman-teman semua Natasha 06. Jadi di situ Natasha beberapa postingannya Natasha buat pertama fokus di bidang wisata. Jadi Natasha kadang post contoh Natasha lagi di Jembatan Ampera, jadi ambil foto situ mungkin kasih penjelasan. Terus kadang Natasha juga foto di Museum Batu Dewa atau di Pulau Kemarau, acara kemarin yang Cap Gome. Nah kemarin jadi kan banyak generasi muda oh berarti saya gitu kan. Jadi Natasha fokusnya post di wisata dan juga dan edukasi juga kan Natasha berikan di sosial media kayak gitu. Dan juga banyak orang-orang yang mungkin nanti di sosmed kan bukan hanya orang Sumatera Selatan aja yang banyak orang dari seluruh Indonesia dan juga kadang dari luar negeri pun ada yang posting kita. Jadi dengan bangga kita posting bahwa wisata kita, budaya kita punya khususnya di Palembang Sumatera Selatan ini luar biasa seperti itu kan. Jadi semua generasi muda bahwa tidak perlu mencari budaya orang lebih baik karena budaya kita sendiri lebih baik kayak gitu. Luar biasa sekali Anda. Oke Ade, ini sebagai founder ini kita akan semuanya. Sejauh ini Cik Ade, dampak nyata yang dirasakan oleh Cik Ade dengan ajang Putra Nusantara ini bagi daerah Sumsel, apa Cik Ade pikir Ade? Dampak nyata wilayah Sumsel dengan ajang Putra Nusantara ini. Ya, pasti kayak kami tadi teruskan ya. Banyak anak-anak sekarang juga sadar pentingnya mempelajari dan memperkenalkan wisata budaya daerah masing-masing. Itulah namanya kita juga bisa memperkenalkan budaya kita itu keluar ke internasional, bahkan ke internasional. Jadi yang ada ini orang-orang pun paham oh ternyata ada budaya ini, ada ini seperti itu. Dan suatu pencapaian bagi kami juga dari Putra Nusantara bisa mempresentasikan national costume kita dari ketika di nasional. Jadi ada ajang Miss Apple internasional, itu ada beberapa negara ikut. Jadi kita diberi kesempatan untuk nasionalnya untuk bisa mempresentasikan national kostum. Jadi saya angkat tema air terjun dulu, saya jadi kostum apa? Saya bisa dipakai oleh Indonesia untuk tingkat internasional. Nah kita Cik sampai pada Cik harapan kita dengan perumahan Putra Putri Nusantara ini apa Cik? Apa Cik? Harapannya PPN ini berjalan sampai ke tahun-tahun selanjutnya, entah itu kita saya PPN ataupun buka ya. Dengan mudah tetaplah mencintai budaya wisata yang ada di daerah masing-masing. Jangan mudah tetap oleh budaya luar, kan budaya kita jauh lebih berharga dan jauh indah dari budaya orang lain. Itu banyak sekali budaya yang masih perlu kita gali, masih perlu kita gali dan masih perlu kita perkenalkan ke masyarakat luar. Itu harapan saya pokoknya intinya Sumber bisa jauh lebih baik dan terus lebih baik. Oke, siap. Kalau Cik Natasha, Cik Natasha, pesan apa yang ingin Cik Natasha sampaikan untuk generasi muda yang tertarik mengikuti jejak Cik Natasha? Ya, pesan-pesannya para pendengar Pro 4 RRI mungkin semua generasi muda temui potensi diri kalian, temui jati diri kalian karena saya percaya bahwa kesuksesan itu bukan dilihat dari jabatan ataupun apa yang kamu miliki, tapi apa yang dapat kamu berikan dan kontribusikan bagi semua orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena sesuai dengan kata Natasha kemarin seperti speech ya, because I believe the culture of is very important and really culture itu sangat wonderful. Jadi apa yang telah kita punya di sini kita lah sebagai generasi muda yang menjadi tameng awal yang harus menjaga sendiri fondasi bagi budaya ataupun yang telah kita punya seperti itu. Ini barisan kisah founder Cik Ade, Cik Ade, untuk Cik sendiri ya, baik itu mungkin secara organisasi Cik Ade atau dalam kali, juga sinergi antara organisasi dan stakeholder Cik Ade. Sekarang ini untuk supportnya Cik Ade kita apa harapan Cik Ade sendiri? Harapan kami tadi dari para finalis atau pemenang misalnya dapat dilibatkan dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan dinas dan tempat. Karena sejauh ini kita masih berusaha untuk membangun diri kita, bagaimana kita bisa bermanfaat dan bisa berkolaborasi dengan orang sekitar. Harapan agar kita sini bukan untuk bersaing tapi untuk bersanding sama-sama membawa nama Sumsel. Harapan kami agar kita semua bisa dirangkul dan bisa bersama dengan seluruh pihak dinas terkait maupun pemerintah yang ada di daerah Sumsel ini. Oke, begitu Cik Ade ya. Semoga pihak yang terkait stakeholder di Sumatera Selatan benar
harapan si Ade saya mungkin si Ade bisa digandeng dari jenis lain untuk itu jadi ya. Amin. Jadi generasi yang dihasil si Ade memang benar digunakan jadi memang ada ya. Itu promosi Palembang, promosi Pasar masih banyak ya. Benar. Apalagi orang luar sana bang, taunya susu mana Palembang, mereka tahu yang namanya Pali, yang namanya Oki, mereka taunya mana Palembang kan. Nah ini kita mungkin nanti ada orang yang di daerah luar kan, yang ke kita mereka bisa memperkenalkan bahwa di susu kan yang Palembang, tapi ada Selatan, ada Alam juga tentunya. Karena selama saya di internasional, ya, setahu orang tuh susu Palembang, Palembang ya. Jadi harapannya itu agar kita ini bisa memperkenalkan daerah yang lumayan rame dari tingkat nasional itu. Maksudnya jadi ini kan sebenarnya kita jauh dari dicatatkan dari kan di Palembang itu di nasional juga ada usaha kosmetik cantik ya. Untuk yang saat ini jadi apakah sudah ada yang berpartisipasi dari minimal ada rasa bangga jadi untuk daerah gitu kan. Untuk saat ini ada belum ada yang support jadi. Kalau untuk super ada, kalau misalnya ada bang, yang seperti dari dari ketika dari ada mereka masih culture treatment ke sana dan apa akhirnya kita di konten untuk memberikan mereka gitu. Jadi setelah ada beberapa ketika lah yang klinik bersama dengan kita. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah tembus 45 sponsor. Ya. Tapi itu bukan berupa personal. Ya, berarti kamu sudah tahu dan percaya kita. Berarti mereka mau bersama dan mereka sebenarnya memang ada. Dari seorang adik bukan siapa-siapa kan saat ini kan ada saya percaya jadi alhamdulillah jadi maksudnya kita masih ada di Sumatera Selatan jadi kalau ketika pertama kali di kami dia sebut jadi biasa kalau bicara putar di Sumatera pasti ada yang disebut cak kemarin ada orang cerita saya dapat dari mana Allah ada kabar itu oke jadi alhamdulillah Cik Natasha terima kasih atas kadernya Cak Ade juga dan pesan-pesan jadi kalau kami setelah itu dan masih asik kalau kawan-kawan kita dari Kompas yang ngajak ngulik kita tadi kan jadi kapan tadi biasanya bulan April nah kita setelah lebaran jadi kita undang lagi ke RI Oke, siap. bersedia jadi Siap. kita dimana jadi atau yang seperti ciliknya jadi Boleh. nah itu jadi kayak kita bisa jadi ciliknya yang dewasa yang dewasa juga jadi tapi kita proses saya dari anak-anaknya ada makanya baik dulu setelah beliau tanpa terasa bersama kami di obrolan komunitas sudah habis ada sudah 20 menit lepas dari jam 9 pagi Cik Rasid atas nama RRI mengucapkan terima kasih atas kehadiranmu semoga acara kita usaha cerita saya juga cerita saya dulu sama beliau dari Jalan Radio nomor 2 Palembang karena hari bersama kita di acara obrolan komunitas bukan sesalah akan mohon maaf dari Natasha dan juga Ade dan Cik Rasid mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaso, itu bosnya.